Halo YouTube, selamat pagi teman-teman Sri Kandis TC. Hari ini bertemu kembali dengan saya Pak Anton dalam sesi video pembelajaran. Pada video ini saya akan membahas tentang inflasi. Ini masih KD 3.4, indeks harga dan inflasi, serta permintaan dan penawaran uang. Oke, coba perhatikan tabel atau laporan inflasi yang ada pada video ini. Coba diperhatikan. Di sini ada laporan inflasi dari bulan Januari 2020 sampai Oktober 2020. Nah, kalau teman-teman cermati dari data yang saya tampilkan di sini, tingkat inflasi setiap bulan itu apakah sama atau berbeda? Nah, kalau dicermati dari data yang saya sajikan di sini, itu mengalami perubahan. Jadi setiap bulan itu pemerintah membuat laporan inflasi. Nah, data ini saya ambil dari bi.go.id. Nah, kalau dicermati mengalami perubahan. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, akan mudah kalau menggunakan grafik seperti ini. Ya, jadi ini dari Januari 2020. Nah, ini bisa dilihat teman-teman sampai bulan Oktober 2020 bagaimana grafik atau garis di sini ya. Jadi sekali lagi ini mengalami kenaikan terus menurun. Ya, itu contoh ya dari bulan Januari sampai Oktober. Teman-teman bisa mengakses lebih detail, lebih banyak di bi.go.id. Nah, kira-kira dari laporan atau dari tabel yang saya tampilkan ini, teman-teman sudah tahu apa yang namanya inflasi atau indeks harga konsumen yang pertemuan sebelumnya sudah Pak Anton jelaskan. Oke, kalau belum tahu, inflasi itu apa? Nah, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar karena berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jadi ini secara umum deskripsinya atau pengertian inflasi itu ada kata kunci meningkatnya harga-harga secara umum. Nah, ada juga pengertian yang lainnya bahwa inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan itu berlangsung jangka panjang ya. Kata kuncinya di sini adalah jangka panjang. Nah, kalau teman-teman memperhatikan pada saat hari raya tertentu atau di sini Lebaran begitu ya, ada suatu kejadian bahwa harga-harga itu juga mengalami kenaikan. Nah, tetapi di sini ya, dalam artian inflasi itu belum dikatakan sebagai inflasi. Kenapa? Karena harga bersifat sementara. Ya, jadi ini belum dianggap sebagai inflasi. Begitu ya kira-kira. Oke, lanjut. Nah, inflasi ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Nah, dapat juga inflasi itu disebabkan oleh beberapa hal. Di sini ada 3 penyebab terjadinya inflasi. Nah, yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, inflasi dorongan biaya produksi, ya ada cost di sana. Dan yang ketiga adalah inflasi karena jumlah uang beredar itu bertambah. Pak Anton akan bahas satu persatu. Yang pertama, demand pull inflation. Biasa disebut juga inflasi sisi permintaan karena di sana ada kata kunci demand. Ya. Yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan atas barang atau jasa. Ya, di sini adanya kenaikan permintaan. Jadi jumlah permintaan itu bertambah atau dari sisi konsumen
itu konsumsinya bertambah. Nah, peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan kebutuhan swasta. Nah, ini beberapa indikator ya terjadinya demand pull inflation. Oke, berikutnya ada grafik di sini ya sebagai gambaran saja. Nah, terjadinya itu seperti apa toh? Nah, jadi P itu adalah price, Y di sini adalah menunjukkan adanya meningkatnya ya, Y itu adalah pendapatan ya di sini karena adanya kenaikan pendapatan begitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, semula itu titik keseimbangan ada di E1, titik keseimbangan ya. Jadi AD, D itu adalah permintaan. Jadi ini kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan yang dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah S. S itu adalah supply, penawaran. Nah, semula titiknya di sini teman-teman. Jadi kenaikan upah meningkatkan permintaan agregatif naik sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Jadi dari AD1 ke AD2. Nah, ini bergeser ke sini ya, karena ada kenaikan upah dari Y1 ke Y2. Ini naik, maka permintaannya itu juga mengalami pergeseran, geser ke sebelah kanan ya, naik ini. Nah, karena penawaran agregatif tetap di sini ya, ini penawarannya tetap tidak mengalami perubahan, maka terjadi kenaikan harga. Jadi ini harganya naik dari P1 ke P2. Output agregatif meningkat dari Y1 ke Y2. Oke ya, begitu ya. Semoga paham. Jadi intinya ini garis ini, permintaan ini itu bergeser ke sisi kanan ya. Nih. Dari AD1 ke AD2. Oke, lanjut. Yang kedua, kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga barang-barang yang ditawarkan akan naik ya, atau kita sebut sebagai cost pull inflation. Kenaikan biaya produksi karena ada dua hal, yaitu naiknya bahan baku dan naiknya upah. Ya, jadi ini sekali lagi dilihat dari biaya produksi. Ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi kata kuncinya di sini ada bahan baku yang meningkat dan upah atau gaji yang kaitannya dengan biaya produksi. Nah, bagaimana kalau dilihat di grafik begitu ya? Nah, ini perhatikan sama P itu juga sama price ya, seperti yang penjelasan tadi. Karena biaya produksi mengakibatkan penawaran agregatif berkurang ya. Perhatikan ya, dari AS1 ke AS2. Jadi pertama ini titik keseimbangannya adalah E1. S sekali lagi, AS ini adalah penawaran agregatif ya, dan yang ini adalah permintaan. Semula di sini teman-teman titiknya. Nah, karena kenaikan biaya produksi ya, penawarannya menjadi berkurang, ini bergeser ke sebelah kiri menjadi ini E2 atau AS2 ini ya, grafiknya ada pergeseran di sini ke sebelah kiri. Nah, dengan permintaan agregatif yang tetap, jadi ini permintaannya yang tetap, maka harga ya di sini juga akan naik ya, akan naik dari P1 ke P2. Coba perhatikan ya. Namun output agregat akan turun dari Y1 ke Y2. Nah, ini outputnya malah berkurang. Jadi harganya naik ya. Jadi intinya sama-sama harganya naik. Ya, baik grafik yang pertama tadi ataupun yang kedua. Di sini naik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, inflasi dapat juga disebabkan karena jumlah uang beredar itu bertambah. Jadi teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga barang-barang yang ada di masyarakat.
Nah, jika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Ya. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Ya, artinya apa anggaran defisit itu? Berarti pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya. Kalau surplus itu penerimaannya lebih besar daripada pengeluarannya. Ya, kekurangan anggaran nantinya akan ditutup dengan mencetak uang baru. Nah, di sini ya, mencetak uang baru yang mengakibatkan harga-harga akan mengalami kenaikan karena jumlah uang yang beredar itu banyak. Maka harga-harga menjadi naik begitu ya. Oke, inflasi juga dapat ya diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya atau sifatnya. Di sini ada 4 ya jenis ya. Yang pertama yang dikatakan sebagai inflasi ringan. Nah, biasanya itu di bawah 10% per tahun. Oke ya. Ringan ini kategorinya. Jadi inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Jadi masih aman di sini ya. Yang kedua, inflasi sedang. Kisarannya antara 10% sampai 30% per tahun. Nah, inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi. Tetapi, inflasi ini sudah dapat menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Karena harga-harga sudah mulai naik di sini ya. Yang ketiga, inflasi berat, kisaran 30% sampai 100% per tahun. Nah, inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian di suatu negara begitu ya. Pada inflasi berat, nanti orang-orang cenderung menyimpan barang dan umumnya orang enggan untuk menabung karena bunga tabungannya lebih rendah daripada laju inflasi gitu ya. Jadi ini kondisi inflasi berat. Nah, yang paling parah ini adalah inflasi hiperinflasi. Ini yang paling tinggi ya, atau inflasi sangat berat di atas 100% per tahun. Nah, inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan ya. Walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya, karena ini sudah berat sekali ya. Oke, berikutnya inflasi juga dapat ya dilihat dari sumber asalnya. Ada 2, inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri ya. Nah, yang dari luar negeri itu timbul karena adanya inflasi tentu dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang dalam negeri. Jadi karena harga barang-barang di luar negeri atau barang-barang impor tadi ya, itu naik, otomatis juga akan mengganggu harga-harga yang ada di dalam negeri. Nah, bagi produksi yang menggunakan barang luar negeri, maka akan meningkatkan biaya produksinya ya. Karena kan barang-barangnya harus impor tuh ya. Harganya naik, maka ongkos produksi juga akan naik ya, harga barang yang dihasilkan juga ikut naik nantinya ya. Nah, contohnya di sini Indonesia banyak mengimpor barang modal dari negara lain. Jika negara itu harga barang modal naik, maka kenaikannya akan turut berpengaruh di Indonesia ya, nantinya juga akan menimbulkan yang namanya inflasi. Nah, bagaimana cara mengendalikan ya, yaitu melalui kebijakan pajak dan kebijakan moneter begitu. Yang kedua ya, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Nah, terjadi karena apa? Karena percetakan uang baru oleh pemerintah itu dianggarkan defisit begitu ya, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan cara mencetak uang baru. Namun hal tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi, karena harga-harga tadi bisa saja
menjadi 2 kali lipatnya. Nah, terjadi juga karena kegagalan panen yang menyebabkan penawaran suatu jenis barang itu berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga akan naik. Ini juga bisa terjadi ya. Ataupun karena terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Ya, contohnya pandemi kemarin, ya. Harga-harga barang-barang tertentu yang kaitannya dengan kesehatan itu mengalami peningkatan. Ya, sekitar 2 atau 3 bulan ya lamanya. Hingga akhirnya barang-barang tersebut setelah mampu diproduksi kembali harganya turun begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan ini tadi dapat dipahami dengan baik ya. Semoga membantu teman-teman dalam proses PJJ ekonomi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.